Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Kebahagiaan mendengar firman Allah. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mendengar firman Tuhan adalah yang sangat sering kita lakukan. Bahkan kita menyaksikan bagaimana Allah bertindak dalam hidup kita hingga saat ini, memelihara hidup kita, memberikan segala yang kita perlukan dengan yang terbaik sesuai kebutuhan kita. Dalam pengajarannya, Yesus senantiasa mengajar dan bertindak karena belas kasihan-Nya. Saat itu Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan yang membuatnya tidak bisa berbicara atau bisu. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut. Mujizat pun terjadi. Melihat kejadian itu banyak orang menjadi takjub. Tetapi ada pula orang yang tidak suka dan benci kepada tindakan Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa ia melakukan dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Akan tetapi Yesus justru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan dan menyadarkan orang-orang tersebut akan arti kebahagiaan yang sejati yang akan memberikan berkat pada tiap orang yang mendapatkannya. Pada saat itu muncul seorang ibu atau seorang perempuan yang berniat baik memuji Yesus di hadapan halayak ramai karena pengajarannya dan tindakan mujizat yang dilakukan Yesus. Ia tidak hanya kagum akan ajaran Yesus tetapi juga karena hikmat yang ada padanya sangat kelihatan sehingga mampu menjelaskan setiap ajaran dengan benar dan tegas. Ungkapan "berbahagialah ibu yang mengandung engkau" merupakan ungkapan kebahagiaan dari seorang perempuan ketika melihat keberhasilan anaknya. Setiap ibu pasti mendambakan anak yang bijaksana dan dapat menjadi berkat bagi sesama manusia. Kebahagiaan seorang ibu terletak dalam diri anaknya. Apakah Yesus menyangkal apa yang dikatakan oleh seorang perempuan yang memujinya di depan orang banyak? Yesus tidak membantahnya, tetapi melalui apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut, Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan yang sejati. Benar bahwa kebijaksanaan seorang anak atau pengaruh baik seorang anak dalam masyarakat sangat membanggakan dan membahagiakan bagi ibunya. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah jika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yesus memakai peristiwa ini untuk menyatakan bahwa yang lebih berbahagia ialah orang-orang yang mengikutinya dengan setia dan yang taat kepadanya. Yesus tidak menyangkal pujian perempuan itu dan juga tidak menolak rasa hormatnya terhadap ibunya. Yesus hendak mengajarkan kepada perempuan itu dan kepada orang-orang yang bersama dengan mereka bahwa ketaatan dan kesalehan terhadap Allah jauh lebih tinggi dan mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus mungkin berbeda dengan pola pikir manusia. Kita memikirkan kebahagiaan mungkin dari sudut pencapaian di dunia ini, atau dari garis keturunan, atau bahkan merasa bahagia jika sudah memiliki harta sekian banyak. Tetapi konsep pengajaran Yesus tentang berbahagia adalah mendengar firman Allah dan memeliharanya. Artinya, cara orang menyikapi firman dan karya Allah dalam hiduplah yang membuat berbahagia. Pertanyaannya adalah, apakah firman Allah yang sering kita dengarkan itu bisa kita simak dan pelihara dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sudah bosan dan bahkan menjadi tidak suka karena menurut kita tidak memenuhi keinginan kita. Apakah kita termasuk orang yang berbahagia menurut firman Tuhan hari ini? Yakobus menulis bahwa orang Kristen yang hanya mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya sebenarnya bukan seorang Kristen, ia melainkan adalah seorang penipu. Mendengar saja tidak cukup, tetapi harus dilakukan dengan memelihara, dengan cara menyimpannya di dalam hati dan pikiran serta melakukannya. Akan tetapi kita sangat sering diberdaya atau diperdaya oleh keinginan kita sehingga kita mengesampingkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita bersembunyi di balik kata wajar hanya untuk membenarkan tindakan kita yang sudah berlawanan dengan firman Tuhan. Kita sudah mengetahui betapa firman Tuhan membawa kebahagiaan yang sejati bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan kesungguhan hati
kegemaran, dengan sukacita mendengar firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati kita. Firman Tuhan menjadi kekuatan pelita dan penuntun yang berkuasa atas hidup kita. Izinkanlah firman Tuhan leluasa bekerja dan berkuasa di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu menuntun kami melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setelah kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.